Kalau udah bisa istirahat dulu. Sulfi yang kesini dulu dong, kenalan dulu. Udah ambil ya, Yang udah stop. Kegiatan ini salah satu ini masih rangkaiannya Hari Anak Nasional gitu, sehingga dipusatkan di SMP 18. Kenapa di SMP 18? Kebetulan memang kita sudah banyak bekerja sama dengan SMP 18, sehingga memang ya sudah kita tetapkan di sini, selain juga tempatnya juga nyaman gitu buat anak-anak. Nah, kemudian kenapa mengambil temanya yang tahun ini itu lebih ke berdayakan anak untuk zero toleran terhadap kekerasan gitu, karena kan dilihat angka kekerasan tuh nggak pernah turun gitu Mas. Jadi kenapa akhirnya si anak-anak ini gitu, anak-anak SMP yang dipilih gitu, karena dari angka kemarin kasus terakhir yang kita dampingi di 2023 terbanyaknya itu di angka anak-anak SMP usianya, sehingga perlu gitu urgent bahwa yang di anak-anak SMP ini untuk tingkat pencegahan, makanya kita pilihnya di teman-teman di SMP 18 kayak gitu sih Mas. Secara teknis Ya, di kegiatan ini Mas kita ada beberapa pos gitu. Ada pos 1 itu mengenal hak-hak anak gitu. Dasar banget hak anak, basic, kemudian usia anak, pengenalan usia anak. Kemudian di pos 2 kita mengenalkan tentang kekerasan Mas, semua jenis kekerasan. Nah, kemudian di pos 3 ada bentuk-bentuk bullying kayak gitu. Apalagi kan itu kekerasan yang deket banget sama mereka gitu. Nah, kemudian di pos 4 kita punya pos 2P, pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor itu harapannya memang anak-anak ini setelah dapat informasi dari pos 1 sampai 3 nih, gimana menjadi seorang pelopor dan pelapor nanti ke depannya kayak gitu sih Mas. Outputnya yang diharapkan dari siswa ini setelah ikut dari pos 1 sampai pos 3 dan dengan banyak pengetahuan tadi apa? Iya, anak-anak berani menyuarakan tentang stop kekerasan, itu satu. Yang kedua, ketika terjadi kekerasan mereka tahu harus gimana, harus kemana kayak gitu-gitu. Jadi memang outputnya anak-anak jadi lebih berdaya dalam istilahnya semangatnya untuk menghentikan kekerasan pada anak. Mungkin dari amatan Yayasan Kakak, data terakhir berapa? Tahun 2023 berarti ya. 2023 kita di 59 kasus, tapi kalau dari awal Januari sampai sekarang kita sudah 17 kasus. Jadi itu fokus di kekerasan seksual. 17 kasus. Iya. Itu termasuk cukup tinggi kan? Termasuk cukup tinggi kan? Cukup tinggi Mas, karena menurut kita itu hanya yang didampingi kita gitu, karena di Solo kan pendampingnya banyak gitu ya, nggak hanya Yayasan Kakak gitu. Kakak aja biasanya cuman sebagian kecil banget. Ada teman-teman dinsos yang juga melakukan, ada dinas yang pasti nggak masuk ke kita gitu loh. Kalau udah di kita nggak dikerjain yang lain, kalau dikerjain yang lain kita kan nggak masuk. Jadi 17 di Kakak itu udah cukup tinggi kalau menurut saya. 17 itu sekolah aja? Sekolah. Oh, si anak. Ya. Dari memang yang ini SD, SMP, SMA. Rata ada. Kalau dari Kakak melihatnya kenapa? Oke, apakah sudah selesai semua teman-teman? Memang kalau ini bukan basic sekolah ya Mas, kasusnya banyak di rumah. Iya, banyak di rumah. Iya, jadi memang kalau di rumah kan kita juga menggarap di wilayah kita kuatkan, maka di sekolah juga kita garap. Jadi biar sama-sama gitu. Di sekolah dikuatkan, di rumah orang tua dan anak-anak juga dikuatkan. Banyak yang di rumah. Di sekolah juga ada, tapi banyak yang di rumah. Di rumah itu di rumah tangganya? Bukan, di lingkungan rumah, sorry. Iya, lingkungan terdekat. Iya, sorry. Iya, Mas. Kalau bentuknya apa, Mbak? Kalau boleh di-spill. Bentuknya kekerasan seksual ya, ada 10 kekerasan seksual, kemudian yang 3 itu sudah eksploitasi seksual, yang komersil gitu. Sisanya itu memang kekerasan seksual yang masih verbal kayak gitu, yang memang biasanya anak-anak belum lapor ke polisi gitu. Jadi memang masih yang kita datang ke sekolah gitu untuk kayak
Mbak ini ada laporan ini anak-anak gini nih Mbak, ada fenomena gini di sekolah Mbak, tolong dong kayak gitu. Mereka mulai sesama jenis kayak gitu. Kita masuk ke sekolah itu sudah masuk ke data kami, tapi memang biasanya tidak dilaporkan. Kekerasan verbal itu dalam Cabul yang verbal gitu ya. Belum selesai disegerakan. Gimana? lebih ke pelecehan seksual atau memang udah masuk kekerasan seksual ya Mas ya, karena batasannya kan dari ucapan sampai ke cabul. Mungkin antisipasi yang dilakukan seharusnya kan tadi di lingkungan, terutama di lingkungan yang paling baik lingkungan rumah ya. Itu tadi Mas, kita berdayakan anak untuk dia berani speak up. Jadi 2P itu tadi nggak harus di sekolah kok, bisa di rumah kamu jadi 2P juga. Ketika kamu melihat kekerasan, kamu speak up. Ketika kamu mendapat kekerasan, kamu juga harus berani speak up kayak gitu. Jadi anak-anak memang kita kuatkan. Kalau dari yayasan kakak pendampingan yang dilakukan apa? Untuk proses hukum kita dampingi gitu. Dari awal ketika kasus masuk, tergantung kita lihat asesmen awalnya gitu Mas. Kalau sekiranya dia butuh pendampingan psikologis, kita dampingi secara psikologis dulu, baru kita hantarkan untuk ayo proses hukum. Tapi kita juga dampingi sampai proses hukum selesai kayak gitu. Tapi kalau memang bukan di ekspertis kita, katakanlah dia harus dirujuk ke rumah sakit jiwa, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Kita rujuk. Kalau di lingkungan kampus ya lagi ramai Karena sudah usia bukan anak ya Mas. ya? Betul. Udah yayasan kakak ya. Iya. Soalnya anak gitu. Oke, Betul. makasih. Siap, Mas. Oke, nama lengkap selaku Bapak, Bu. Iya, nama saya Intan Hadiah Rastiti, Pak. Oke, selaku. Selaku staf di Yayasan Kakak. Oke. Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz SPG. Kemudian saya di sini selaku Waka Kesiswaan SMP Negeri 18 Jakarta. Kemudian tanggapan saya mengenai kegiatan Hari Anak Nasional yang diadakan pagi ini di SMP Negeri 18 Jakarta, saya rasa cukup bagus dan meriah. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, dan saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Yayasan Kakak yang sudah memfasilitasi kegiatan anak. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.